Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera untuk Anda. Selanjutnya, siapa namanya? Siap, nama Arif Sumirat. Arif Sumirat. Saudara dalam hal ini mempunyai keahlian? Ahli balistik. Balistik. Saudara pada waktu itu ke TKP ya? Siap, betul. Ke TKP, kemudian saudara memeriksa uji balistik dari peluru-peluru yang ditembakkan. Siap, betul. Ditemukan berapa proyektil atau berapa tembakan? Siap. Jadi proyektil yang kita periksa adalah ada 4 yang mulia. Satu dari hasil otopsi, kemudian yang 3 hasil penemuan dari Polres Jakarta Selatan yang dikirim ke kami. Siap. Dari proyektil-proyektil yang ditemukan oleh tim Inavis ya pada saat itu? Penyidik Polres Jakarta Selatan. Penyidik Polres Jakarta Selatan dan Inavis ya, kalau tidak salah. Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu ya. Siap. Tapi saudara menerima barang bukti. Barang bukti dari Polres Jakarta Selatan. Hanya dari Polres Jakarta Selatan betul. saja ya. Siap. Saudara sempat ke TKP? Ke TKP yang mulia. Oke. Apa yang saudara temukan? Di TKP kami menemukan 5 tembakan di bordes, di dinding bordes tangga. Kemudian kita menemukan 3 perkenaan tembak di depan gudang, samping tangga yang mulia. Dari hasil olah TKP tadi, di luar proyektil yang ditemukan Polres, ada berapa jenis senjata yang saudara temukan? Bisa dibedakan ya, ketika proyektil yang keluar dengan senjata yang digunakan bisa dibedakan atau sama? Siap, izin yang mulia. Setiap senjata mempunyai karakteristik sendiri yang mulia. Oke. Dia seperti halnya sidik jari manusia. Jadi setiap laras senjata api mempunyai sidik jari laras, sidik laras senjata. Oh, oke. Siap. Dan tentunya itu berbeda satu dengan yang lain. Apa hasil yang saudara temukan dari sidik laras tadi pada izin, waktu olah TKP? Siap, izin yang mulia. Kami menerima 2 senjata api dari Polres Jakarta Selatan. Kemudian kita diuji balistik dan 3 proyektil yang diserahkan Polres Jakarta Selatan itu identik dengan senjata api HS yang mulia. Okay. Kemudian hasil otopsi yang dari rumah sakit. Kita belum berbicara otopsi. Siap. Kita masih bicara olah TKP. Siap. Tadi kan 4 yang mulia ditemukan, 3 itu dari HS yang mulia, kemudian yang 1 dari Glock yang mulia. Glock berapa bisa dijelaskan? Glock yang kami periksa dan kita bandingkan adalah Glock 17 MPY 851 yang mulia. Glock 17 ya? Siap. Artinya di lokasi TKP ditemukan jenis HS dan Glock. Siap yang mulia. Begitu ya. Sejak larasnya adalah milik HS dan Glock. Siap, betul. Ya, yang tertinggal di proyektil yang mulia. Yang tertinggal di proyektil. Itu kesimpulan saudara ya, hasil pemeriksaan. Betul yang mulia. Bagaimana dengan pada waktu di tubuh korban hasil otopsi? Siap, hasil otopsi yang diserahkan Polres ada 1 anak peluru dan 3 serpihan yang mulia. Ya. Serpihan yang pertama adalah dari jaringan otak. Jaringan otak itu ada serpihan jaket anak peluru dan timbal yang mulia. Bentuknya kecil sekali.
Kemudian yang satu lagi adalah dari pipi hasil otopsi, itu berupa lead antimony yang mulia. Siap. Selanjutnya, jejak larasnya. Untuk yang serpihan tidak bisa kita bandingkan yang mulia, karena bentuknya sangat kecil dan tidak ada garis-garis kasar, galangan atau dataran pada serpihan tersebut yang mulia. Yang kita bisa bandingkan adalah anak peluru yang tertinggal di punggung hasil otopsi yang mulia. Ya. Itu kita bandingkan dan itu identik dengan Glock yang mulia. Glock. Siap yang mulia. Sementara yang proyektil yang ditemukan oleh Polres Jakarta Selatan, apakah itu berkaitan yang keluar dari proyektil yang ditemukan dari tubuh korban? Betul yang mulia. Jadi yang dari Polres Jakarta Selatan itu senjata plus proyektil yang mulia, semuanya dikirim ke kita yang mulia. Jadi sekali pengiriman itu ada 2 senjata, kemudian ada peluru, selongsong, dan serpihan yang mulia. Oke, berarti disimpulkan di lokasi TKP, ya di TKP dan di tubuh korban itu ditemukan proyektil dari jejak laras 2 senjata tersebut. Siap, betul yang mulia. Yaitu jenis HS dan Glock yang mulia. Glock. Tetapi khusus untuk TKP dalam hal ini yang ditembakkan ke dinding kan masih nempel ya proyektilnya? Tidak yang mulia. Jadi waktu kami TKP sudah tidak ada yang mulia. Jadi waktu TKP kita tidak menemukan barang bukti yang mulia. Oh, ke TKP tidak menemukan barang bukti sama sekali? Tidak sama sekali yang mulia. Jadi kita menerima barang bukti hasil olah TKP Polres Jakarta Selatan yang mulia. Tapi tidak dijelaskan itu diperoleh dari mana? Maksudnya apakah dari tubuh korban, apakah ini nempel di dinding? Ada yang mulia, dari ada. Penyitaannya siap yang mulia. Dijelaskan secara detail? Dijelaskan bahwa proyektil 3 itu berada ditemukan di anak tangga yang mulia sesuai penyitaannya. Ada yang mulia. Siap. Untuk yang otopsi ditemukan diserahkan ke kita hasil visumnya ada juga yang mulia. Dari hasil otopsi yang bisa saudara kenali cuman dari jejak larasnya cuman dari Glock. Siap, betul yang mulia. Senjata lain tidak ada? Tidak ada yang mulia. Atau ada serpihan yang tidak bisa saudara identifikasi? Serpihan kita bisa identifikasi yang ada di jaringan otak dan di pipi itu adalah berasal dari kaliber 9 mili yang mulia. Bisa diidentifikasi itu dari mana? Tidak bisa yang mulia. Tidak bisa, hanya diidentifikasi dari 9 mili. Siap, betul yang mulia. 9 mili. Nah, itu yang di jaringan otak ya? Siap, jaringan otak yang mulia. Pelurunya keluar ya? Proyektil keluar ya? Proyektil yang kita temukan yang ada di tubuh saja. Hanya yang di diserahkan tubuh. ke kita, siap. Kalau yang tadi Glock itu berapa mili? 9 kali 19 yang mulia. Bedanya dengan yang di jaringan otak apa? Dari komposisi yang mulia. Jadi base metalnya antara kaliber 9 mili dengan yang ada di jaringan otak, jaket anak peluru dan timahnya yang mulia itu base metalnya sama. CUZN dan PBSD yang mulia. Tetapi kita bisa nggak mengidentifikasi itu dikeluarkan dari senjata apa yang di jaringan otak itu? Tidak bisa yang mulia. Tidak bisa? Tidak bisa. Karena bentuknya kecil sekali yang mulia. Yang bisa kita tentukan adalah perbandingan galangan dan dataran yang mulia. Yang terbentuk di anak peluru, di proyektil tersebut yang mulia. Oke, galangan dan dataran. Siap yang mulia. Berbeda nggak antara Glock dengan HS galangan dan dataran tersebut? Berbeda yang mulia. Berbeda. Coba saudara jelaskan bedanya di mana? Kalau untuk yang Glock itu yang mulia, untuk galangan dataran dia berbentuk poligonal yang mulia. Poligonal? Siap. Oke. Nah, untuk Glock yang mulia. Kalau untuk yang HS dia konvensional yang mulia.
Jadi dia terbentuk galangan dan dataran yang mulia. Coba saudara ulang, untuk glock berbentuk glock, poligonal. Poligonal yang mulia. Kemudian? Kalau untuk yang HS konvensional yang mulia. Jadi terbentuk konvensional. Siap, terbentuk galangan dan dataran yang mulia. Terbentuk galangan dan dataran. Siap, betul yang mulia. Sementara di poligonal tidak terbentuk galangan dan dataran. Terbentuk yang mulia, cuman tidak terbentuk batasannya yang mulia. Jadi tidak terbentuk batasannya. Izin kami ya, silakan. Lihatkan yang mulia. Ini yang konvensional yang mulia. Izin. Oke, silakan berdiri nggak apa-apa. Maaf izin. Ya. Ya, nggak apa-apa. Sambil dilihat, kita ngeliatin semuanya. Oh siap. Jadi kalau untuk yang konvensional dia terbentuk adanya galangan dan dataran. Jadi terbentuk sekali yang mulia. Oh, iya. Siap. Ada sudutnya yang mulia. Oke. Kalau poligonal dia tidak terbentuk sudut. Kalau poligonal tidak terbentuk sudut. Siap. Oke. Ini untuk HS. Untuk itu untuk HS. Siap. Kalau glock? Kalau glock tidak terbentuk sudut yang mulia. Tidak terbentuk sudut. Siap. Kebetulan kami tidak ada raganya yang mulia. Ya, ya, oke. Siap. Ada smooth dia, jadi tidak ada sudutnya, jadi dia melengkung gitu. Siap. Baik. Apakah saudara melihat yang di dalam tubuh korban hasil otopsi itu ada berapa jenis senjata? Bisa nggak saudara simpulkan? Maksud saya begini, kan saudara temukan yang konvensional tadi di jaringan kepala ya? Tidak, itu bentuknya serpihan yang mulia. Tidak bisa kita lihat apa. Kabar Sumatera akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya usai jeda. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap.
Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Tadi saudara menggunakan metode scoringnya. Siap, handscore. Metode scoring atau penilaian ketika dilakukan poligraf terhadap para terdakwa ya. Siap. Nah, terhadap kelima terdakwa ini menunjukkan skor berapa? Bermacam-macam Bapak. Anda bisa sebutkan untuk terdakwa Sambo berapa? Kasih keluar aja hasilnya. Ada atau tidak? Ada ya? Bisa disebutkan? Mohon izin untuk Bapak FS, nilai totalnya minus 8. Berapa? 8. 8. Minus 8. Minus 8. Siap. Kalau terdakwa Putri? Dibantu Pak, pegangin mic-nya supaya lebih cepat. Mohon izin minus 25 Bapak. Minus 25. 25. Siap. Kalau terdakwa Kuat? Untuk saudara Kuat kita lakukan 2 kali pemeriksaan Bapak. 2 kali melakukan pemeriksaan. Hasilnya? Yang pertama adalah plus. Ini kan hasil jadi ya. Yang pertama adalah minus 9 dan yang kedua adalah minus 9. Yang pertama minus 9, yang kedua adalah minus 13. Minus 13. Yang pertama plus, yang kedua minus. Kasih jelas. Yang pertama plus 9. Plus 9. Siap. Yang kedua minus 13. Minus 13. Untuk terdakwa Riki? Untuk terdakwa Riki kita lakukan 2 kali juga Bapak. Dilakukan 2 kali juga. Yang pertama plus 11. Plus 11. Yang kedua plus 19. Plus 19. Siap. Untuk terdakwa itu di atas Richard Eliezer. Untuk terdakwa Richard
plus 13. Plus 13. Satu kali apa dua kali? Satu kali. Satu kali. Siap. Dari scoring yang Anda sebutkan tadi, itu menunjukkan indikasi apa? Apakah bohong atau jujur atau apa itu? Antara bohong dan jujur apa itu? Mohon izin untuk hasil plus berarti mengindikasikan seorang terperiksa NDI. NDI, no deception indicated. Artinya apa itu? Tidak terindikasi berbohong. Tidak terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Sambo apa? Terindikasinya apa? Minus. Siap. Minus. Siap. Kalau minus apa? Terindikasi berbohong. Terindikasi. Siap. Sebutin aja besar. Tidak apa-apa, kamu ahli kok. Siap. Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Putri, terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Kuat, Terdakwa Kuat jujur dan terindikasi berbohong. oh, abu-abu dia, jujur dan terindikasi berbohong. Jadi mohon izin untuk saudara Kuat Ma'ruf kita lakukan 2 pemeriksaan dengan isu yang berbeda, Bapak. 2 pemeriksaan dengan isu yang berbeda. Siap. Artinya 2 pertanyaan yang 2 berbeda pertanyaan, ya. siap. Nah, kalau pertanyaan yang pertama indikasinya apa? Jujur. Jujur. Apa pertanyaannya? Yang jujur itu. Untuk saudara Kuat, pertanyaan relevannya adalah apakah kamu memergoki persetubuhan Ibu Putri dengan Joshua? Apa jawaban dia? Jujur. Jujur. Siap. Oh, berarti dia memergoki. Tidak. Tidak memergoki. Oke. Karena berarti mohon izin- tidak melihat dia. Siap. Oke. Kalau indikasi kedua, apa pertanyaannya? Untuk indikasi kedua untuk saudara Kuat yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 September adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Apa jawabannya? Jawabannya saudara Kuat tidak. Nah, itu Terus itu hasilnya indikasinya apa? Bohong apa? deception indicated, berbohong. Bohong. Kalau untuk terdakwa siapa namanya? Ricky. Untuk saudara Riki pertanyaannya sama seperti saudara Kuat Ma'ruf dan hasilnya dua-duanya jujur. Hasilnya dua-duanya jujur. Apa pertanyaannya yang dia jujur itu? Yang pertama adalah berkaitan dengan saudara Riki, apakah seseorang menyuruhmu mengambil senjata api Joshua? Kemudian untuk pemeriksaan yang kedua adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Yang menyuruh mengambil senjata itu indikasinya apa? Jujur. Jujur. Berarti ada yang menyuruh dia? Tidak. Tidak menyuruh Jadi dia. jawaban tidaknya ini jawaban jujur. Jawaban jujur. Kalau misalnya Yang kedua, apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? apa jawabannya? Jujur. Jujur. Siap. Berarti Pak Sambo menembak. Berarti Riki tidak melihat Pak Sambo menembak. Oh, Riki Siap. tidak melihat Pak Sambo menembak. Oke. Biar kamu yang jelaskan. Saya ini kan bertanya. Siap. Itu siapa namanya terdakwa? Richard Eliezer. Siap. Saya kan cuma mutar pertanyaan. Kau yang jelaskan yang benar. Kamu ahlinya kok. Bagaimana? Siap. Untuk saudara Richard, pertanyaannya apakah kamu memberikan keterangan palsu bahwa kamu menembak tubuh Joshua? Saudara Richard menjawab tidak. Jawaban Richard ini tidaknya ini jujur. Jujur dia. Siap. Memang Richard ini menembak Joshua. Menembak Joshua. Siap. Cuma itu? Cuma itu. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Pemirsa, kami akan kembali hadir dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami.
puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, pihak BKSDA menghalau 2 gajah liar yang berada di perbatasan Kabupaten Aceh Selatan dengan kota Sabulusalam. Gajah dihalau ke hutan lindung. Beginilah saat para mahot atau pawang gajah BKSDA Aceh berusaha menemukan 2 gajah liar yang bersembunyi di hutan kecil di tengah-tengah perkebunan warga Desa Kapak Seusak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Gajah berasal dari hutan lebat dengan luas belasan hektar yang dikelilingi perkebunan warga, sehingga memancing gajah keluar hutan karena sumber makanan lebih banyak. Petugas harus memanjat pohon dan meledakkan petasan untuk memantau pergerakan gajah, sehingga gajah bisa digiring kembali ke habitatnya. Selain pawang, 2 ekor gajah telatih juga dilibatkan untuk menggiring gajah liar menjauhi area pemukiman warga di perbatasan Aceh Selatan dengan kota Sabulusalam. Demikian Kabar Sumatera hari ini pemirsa. Saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.